Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni dari kelas A119 dengan NIM 1351910078. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang rancangan penelitian deskriptif karena saya sendiri mengambil mata kuliah Farkom ya. Kita mulai. Rancangan penelitian itu merupakan suatu yang penting dalam semua penelitian, apalagi penelitian yang bersifat analitis ya. Kita mulai saja dari slide yang pertama. Rancangan penelitian deskriptif itu dibagi menjadi 5, antara lain 1. Penelitian survei, penelitian studi kasus, studi perbandingan atau comparative study, studi korelasi, dan penelitian evaluasi. Kita mulai yang pertama, penelitian survei. Penelitian survei merupakan metode rancangan deskriptif yang dilakukan terhadap suatu kumpulan objek yang lazimnya cukup banyak dalam periode waktu tertentu. Atau secara umumnya penelitian survei itu bertujuan untuk menilai kondisi atau penyelenggaraan suatu program kesehatan, di mana dalam penelitian kesehatan itu ada penelitian survei dikategorikan sebagai beberapa kategori ya. Yang pertama itu penelitian survei rumah tangga, yang kedua adalah survei morbiditas atau morbidity survei, yang ketiga adalah survei analisis, dan yang terakhir adalah survei pendapat umum. Nah, survei rumah tangga itu sendiri adalah penelitian survei deskriptif yang ditujukan terhadap suatu lingkungan keluarga, yang dimana pengumpulan data ini dilakukan wawancara terhadap anggota keluarga tersebut. Survei morbiditas atau morbidity survei merupakan survei deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui kejadian dan penyebaran penyakit dalam populasi masyarakat. Dan survei analisis jabatan adalah survei yang bertujuan untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab para petugas atau pejabat kesehatan serta kegiatan para petugas tersebut terkait dengan pekerjaannya. Yang terakhir adalah survei pendapat umum, dilakukan untuk memperoleh deskripsi tentang pendapat umum mengenai sesuatu informasi atau pelayanan kesehatan ya. Yang kedua, penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap suatu latar atau satu orang objek atau satu tempat atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Studi kasus juga didefinisikan sebagai metode penelitian yang lebih bersifat teknis dengan penekanan pada ciri-cirinya. Kita lanjut yang ketiga. Studi perbandingan atau comparative study merupakan metode penelitian deskriptif yang dilakukan dengan membandingkan persamaan atau perbedaan sebagai fenomena untuk mencari faktor-faktor apa saja atau situasi seperti apa yang menimbulkan suatu peristiwa tertentu. Studi perbandingan diawali dengan dilakukannya pengumpulan data atau fakta tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu gejala tertentu, lalu dibandingkan dengan situasi lain atau sekaligus membandingkan suatu gejala atau peristiwa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dari dua atau beberapa kelompok sampel atau subjek penelitian. Yang keempat, studi korelasi atau correlation study. Studi korelasi kerap disebut studi populasi adalah suatu metode penelitian dengan populasi sebagai unit analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan korelatif antara variabel terikat, masalah gizi dan kesehatan, dan faktor-faktor yang diduga sebagai determinan. Faktor-faktor determinan misalnya ini adalah umur, penggunaan fasilitas kesehatan, konsumsi jenis makanan, obat-obatan, alkohol, dan rokok. Unit pengamatan dan unit analisis adalah kelompok atau agregat individu, komunitas, ataupun populasi yang lebih besar. Dan kita beralih yang terakhir, penelitian evaluasi.
Saya akan menjelaskan singkat saja atau hanya pengertian saja. Contoh penelitian evaluasi tentang perkembangan pelayanan puskesmas, tentang penelitian tentang program pemberian makan tambahan pada balita, dan penelitian evaluasi tentang penanggulangan penyakit degeneratif, atau merupakan ini langsung turun ke tempatnya, misal ke puskesmas tertentu yang tidak menyelenggarakan suatu kegiatan kesehatan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.